Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kitab Syarh Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan hadis-hadis tentang karakteristik kepribadian karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih dalam pembahasan bab tentang apa, Pak? Khatamun Nubuwah. Tentang cincin kenabian atau stempel kenabian. Masih ada yang ingat? Dalam bab ini kita sampai hadis yang mana? Babun ma jaa fi khatamin nubuwah. Kita sampai bab atau hadis yang keberapa? Saya lihat Bapak itu aktif terus mencatat. Sampai hadis keberapa, Pak? Hadis 21. Betul? Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada tentang kisahnya Salmanul Farisi yang melihat cincin kenabian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Salmanul Farisi adalah sang pencari kebenaran sejati. Dan hidup ini kita perlu berjihad. Dan di antara jihad dan nafs itu ayyujahida ala ta'allumil huda wa dinil haqq. Berjihad, berjuang mencari ilmu dan kebenaran sejati. Karena kita perlu
semua agama menganggap bahwa mereka adalah betul atau benar. Pertanyaannya, apakah pada hakikatnya semua agama-agama itu semuanya benar? Ataukah kemungkinan kedua, ada salah satunya yang benar? Atau kesemuanya salah? Tidak ada yang betul. Salman Al-Farisi mencari kebenaran dan perlu berjuang. Berawal dari agama Majusi. Salman itu dulunya ayahnya ini kan tidak membolehkan anaknya untuk keluar selain dari menjaga api kebanggaan orang Majusi itu agar tidak padam. Jadi beliau ini penjaga api. Akhirnya Allah perlihatkan kepadanya gereja dan melihat cara peribadatan orang Nasrani, tertariklah dia. Akhirnya singkat cerita, dia pun pergi meninggalkan orang tuanya ke negeri Syam dan berguru kepada uskup di sana. Dia berkhidmat, tapi sayangnya uskup pertama yang dijumpainya di negeri Syam itu seorang penipu. Dikumpulkannya donasi umat untuk memperkaya diri. Kemudian jemaat dan masyarakatnya marah. Akhirnya Salmanul Farisi manakala telah diganti oleh pendeta berikutnya, beliau pun masih berguru kepada pendeta di tempat itu, dan pendeta ini adalah orang yang taat beribadah. Sampai akhir hayat pendeta itu, mendekati ajalnya, ia bertanya kepada siapa dia hendak berguru lagi, kepada siapa engkau wasiatkan saya? Pendeta itu menyarankan untuk pergi ke kota Mosul di Irak sana, Salman Al-Farisi pun terus berjalan ke Irak. Dia berguru lagi. Manakala mendekati ajal gurunya itu, dia bertanya lagi, kepada siapa engkau nasihatkan saya untuk berguru? Maka gurunya ini pun menasihatkan untuk pergi ke Nasibin dekat Turki sana. Terus melangkahkan kaki. La ilaha illallah. Sampai pula lah dia di Turki. Manakala mendekati ajal gurunya di Turki ini, dia bertanya lagi, kemana saya hendak berguru lagi? Maka disarankan oleh gurunya itu untuk pergi ke kota Amuria di Romawi sana. La ilaha illallah. Terus diayunkan tangannya. Langkah tegap untuk mencari hidayah. Akhirnya guru dia di kota Amuria ini, manakala mendekati ajalnya, Salmanul Farisi bertanya, kemana lagi hendak saya pergi berguru? Kepada siapa engkau wasiatkan saya? Maka gurunya itu berkata, wahai anakku, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi ini masanya telah hampir waktunya muncul Nabi akhir zaman. Seorang Nabi akan muncul. La ilaha illallah. Ini perjalanan Salmanul Farisi yang sungguh sangat menakjubkan. Lalu dia pun menceritakan bagaimana Nabi akhir zaman. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu nanti akan keluar dan diusir dari satu tempat di Arab, kemudian dia berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Kata guru dia, di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Dan memang terkenal kurma Madinah. Dan
Gurunya ini pun menceritakan, pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia mau makan hadiah tetapi tidak mau makan sedekah. Kata gurunya ini. Makanya kemudian hari nanti dibuktikan oleh Salmanul Farisi ini, manakala ia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada kedua bahunya atau di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, cap atau stempel kenabian. Jika engkau bisa pergi menuju tempat itu, berangkatlah ke sana, nak. Gurunya pun meninggal. Manakala gurunya telah meninggal, ia pun Salman meninggalkan kota Amuriya. Dalam perjalanannya, pada suatu hari lewat di hadapanku seorang, kata Salman, serombongan orang dari Kalab. Mereka adalah para pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, cerita Salman, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Karena di kota terakhir dia tinggal ini, dia telah mendapatkan rizki, punya ternak. Itulah bekalnya. Orang-orang itu pun mau. Dan Salman memberikan ternaknya kepada mereka. Lalu orang-orang itu membawa Salman. Namun ketika tiba di Wadil Qura, orang-orang itu pun menzalimi. Orang-orang itu pun menzalimiku, kata Salman. Mereka menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Ini derita, Pak. Mencari ilmu itu berat. Makanya dikatakan oleh para ulama, la yunalul ilm birahatil jism. Tak akan pernah ilmu diraih dengan fisik yang santai-santai, enak-enak saja. Enggak. Berat. Belajar di negeri para ulama itu dingin, panas. Diceritakan oleh murid-murid kita yang belajar ke Yaman, termasuk juga kawan-kawan kita. Berat. Sudahlah makan sulit. Paginya. Ya tidak sama dengan makanan tempat kita. Berat, Pak. Belum lagi retorika para ulama itu menyampaikan ilmu juga tidak seperti retorika guru-guru di negeri Nusantara ini. Berat menuntut ilmu itu. Inilah yang dilalui oleh Salmanul Farisi. Ikhwati fillah, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Salman berlanjutkan ceritanya, aku bertempat tinggal bersama orang Yahudi. Tapi aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana disebutkan oleh fulan, disebut gurunya. Dan Salman terus bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah betul ini tempatnya? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang namanya orang sedang mencari jati diri, tidak akan pernah dia bersenang hati. Dan Allah Ta'ala terus mengajarkan kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kata Syekhuna Abdul Razak, di ayat ini ada 3 golongan manusia. Golongan orang-orang mun'am yang Allah beri nikmat, dan golongan orang-orang dallun, orang maghdub dan dallun. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang tersesat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat. Siapa golongan orang-orang yang murkai oleh Allah? Orang Yahudi. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasara. Dan ada yang menyerupai orang-orang Nasara. Dan ada pula orang-orang yang menyerupai orang Yahudi. Yang menyerupai orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dan ada orang-orang yang menyerupai orang Nasrani, beramal tapi tidak di atas ilmu. Lalu siapakah orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat? Orang-orang yang berilmu dan
orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Salman melanjutkan kisahnya. Kata Salman, ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraidah. Ia membeliku darinya, dari pamannya itu, kemudian membawaku ke Madinah. Begitu aku tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan yang sudah disebutkan oleh fulan tadi, oleh guruku tadi. Sekarang aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang Rasul. Dia telah tinggal di Mekah dan itu telah terdengar oleh Salman. Dan aku sendiri tidak. Dan saat itu Salman beliau mengatakan, aku sendiri tidak pernah mendengar cerita tentangnya karena kesibukan bekerja sebagai budak. La ilaha illallah. Namun Salmanul Farisi terus sabar dalam kegiatan-kegiatannya menjadi budak tersebut, pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian Rasulullah SAW pun berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu masih bernama Yathrib. Demi Allah, kata Salman, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, tahu nggak manjeknya? Lalu tiba-tiba majikanku duduk. Majikan dia duduk. Tiba-tiba ada salah seorang keponakannya datang menghampiri pamannya ini. Kemudian dia berkata, Fulan, celakalah Bani Qailah, suku Aus dan Khazraj. Mereka kini sedang berkumpul di Quba. Apa pekerjaannya? Kata anak nih, kata orang nih, celaka mereka nih. Mereka sedang berkumpul di Quba, menyambut seorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu nabi. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Ini sedang di hati. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikanku itu, apa tadi engkau katakan? Apa tadi yang engkau katakan? Melihat kondisi Salman yang bertanya seperti itu, majikannya pun marah. Dia memukulku, kata Salman, dengan pukulan yang keras. Kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan saja pekerjaanmu. Itu derita jadi budak. Apa kata Salman? Tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan tadi. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi, kata Salman, mengenai akan diutusnya seorang nabi itu. Pada sore harinya, aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berada di Quba. Lalu aku menemui beliau. Aku bertanya, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang saleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekah ini daripada orang lain. Aku pun menyerahkan sedekah itu, kata Salman, kepada beliau. Dan Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu sedikit pun, tidak pula memakannya. Kata Salman, ini satu tanda kenabiannya. Tak makan sedekah, tak dimakannya sedekah. Aku pun pulang. Ini saya membacakan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Riwayat ini panjang. Ini artinya, aku pun pulang, meninggalkan beliau untuk mengumpulkan sesuatu. Rasulullah dan beliau yang beliau kumpulkan itu maksudnya kurma. Rasulullah SAW pun
Rasulullah SAW pun didatangi oleh Salman lagi. Dan kali ini Salmanul Farisi membawa sesuatu lagi. Tetapi yang dia bawa ini dengan perkataan, ini hadiah dan pemberianku. Dan ternyata ketika Salman menyebutkan bahwa itu adalah hadiah dan pemberian, Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, dan Rasul pun memakan hadiah itu. Dan kata Salman, ini tanda kedua. Tanda kedua. Selanjutnya aku menemui beliau sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di kuburan Baqi al-Gharqad. Beliau sedang mengantar jenazah salah seorang sahabat. Beliau menggunakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku akan melihat khatamun nubuwah yang disebutkan oleh si fulan kepadaku, oleh gurunya tadi? Pada saat Rasulullah SAW melihatku sedang memperhatikan beliau, kata Salman, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang sesuatu ciri kenabian yang disebutkan oleh guruku itu. Kemudian Rasulullah SAW melepaskan kain selendang beliau dari punggungnya. Dan aku berhasil melihat tanda yang disebut khatamun nubuwah, dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku pun terlungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Bayangkan Pak, berapa jauh perjalanan Salman, dan Salman menjumpai Nabi akhir zaman. Bagaimana kira-kira? Wajar Salman memeluknya dan sambil menangis. Rasulullah SAW berkata, pindahlah ke sini. Maka aku pun berpindah dan menceritakan tentang keadaanku, sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kata Salman menceritakannya. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah SAW ketika mendengar cerita perjalanan hidupku itu. Salman sibuk bekerja. Dan menjadi budak ini sangat menyibukkan sekali. Dan inilah yang menyebabkan Salman sebenarnya waktu perang Badar dan perang Uhud tidak bisa ikut. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada majikannya untuk agar Salman ini dibebaskan. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW pun mengumpulkan para sahabatnya. Berilah bantuan saudara kalian. Mereka pun membantuku dengan memberi tunas pohon kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, ada yang 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul 300 pohon kurma bibit. Setelah terkumpul, Rasulullah SAW bersabda, berangkatlah wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari. Aku akan meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dibantu oleh para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah SAW dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon atau tunas kurma itu kepada beliau, dan Rasulullah SAW meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati yang ditanam oleh Rasulullah SAW tersebut. Untuk tebusan pohon kurma yang sudah terpenuhi, aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah SAW membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salmanul Farisi? Kemudian aku dipanggil beliau. Lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, silakan manfaatkan untuk melengkapi tebusan wahai Salman. Rasulullah SAW, bagaimana status emas ini bagiku? Rasul menjawab, ambil saja. Insya Allah Allah SWT akan memberikan kebaikan kepadanya.
Kemudian aku menimbang emas itu demi jiwa Salman yang berada di tangannya. Berat ukuran emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku. Dan aku dimerdekakan. Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Dan sejak itu tidak ada satu peperangan yang tidak aku ikuti. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Syekh Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selesai saya bacakan tentang riwayat ini dengan lengkap. Pada pertemuan sebelumnya masih belum, karena keterbatasan waktu, belum selengkap ini saya bacakan. Sebelum kita masuk kepada hadis berikut, banyak faedah dari hadis di sini. Namun sebelumnya saya ingin sebutkan apa perbedaan sedekah dengan hadiah. Sedekah diberikan kepada orang fakir dan mereka membutuhkannya untuk memenuhi hajat mereka. Ya. Adapun hadiah tidak disyaratkan kepada orang fakir, bahkan diberikan kepada orang kaya. Maka hadiah menjalin kasih sayang, berbeda dengan sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Banyak. Salman saja, Pak, sebagaimana saya sebutkan pertemuan sebelumnya, dari berbagai latar belakang beliau berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Allahu Akbar. Salman yakin manakala sudah melihat tanda-tanda kenabian. Cukuplah riwayat ini bagi kita untuk yakin dengan Nabi akhir zaman ini. Allahu Akbar. Baik. Pada malam ini saya berharap kita selesaikan bab ini. Hadis yang ke-22. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Bishr ibn al-Waddah qala haddatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Auqi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah faqala fa kana fi dhahrihi bat'atun nashidatun. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, ia berkata. Bishr bin Al-Waddah bercerita kepada kami, ia berkata. Al-Aqil ad-Dawraqi bercerita kepada kami, ia berkata. Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang cincin kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, cincin itu terdapat di punggung beliau berupa benjolan daging yang menonjol. Ini dah sering kita jelaskan tentang hadis ini. Hadis yang ke-23. Dan ini dalam bab ini adalah hadis yang terakhir. Haddatsana Ahmad ibn al-Mikdam Abu al-Ash'ath al-Ajli al-Basri qala akhbarana Hammad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah ibn Sirjis. Ahmad ibn al-Mikdam Abu al-Ash'ath al-Ajli al-Basri bercerita kepada kami, ia berkata, Hamad bin Zaid memberitahu kami dari Asim al-Ahwal dari Abdullah ibn Sarjis, ia berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasin min ashabihi. Aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang bersama para sahabatnya. Kemudian aku mengelilingi beliau ke arah belakangnya. Fadurtu hakadha min khalfi fa'arafa alladhi uridu. Beliau pun langsung paham dengan keinginanku. Fa'alqar rida'a an dhahrihi. Lalu beliau pun membuka bajunya yang menutup punggungnya. Karena ketika itu banyak ada orang-orang yang ingin melihat cincin kenabian itu. Ingin tengoknya di belakang seperti Salman tadi. Ini sahabat Abdullah ibn Sarjis ini juga demikian. Maka Rasulullah SAW pun mempersilahkan. Allahu Akbar. Kemudian aku pun faraitu maudi al-khatami, aku pun melihat posisi cincin tersebut ala katifaihi, ya, di antara kedua pundak beliau, mislal jum'i, tapi dalam riwayat ini disebutkan itu seukuran satu genggam. Nah, itulah disebutkan seukuran satu genggam. Haulaha khilanun ka'annaha salilu.
Di sekitarnya ada khilal, tahilalat besar. Seakan tathil, bagian yang menonjol di tubuh dan keras dan kuat. Kemudian aku kembali ke hadapan beliau. Faraja'tu hatta istaqbaltuhu. Faqultu ghafarallahu laka ya Rasulullah. Kata beliau, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Beliau menimpali. Kata beliau, walaka, semoga Allah juga mengampunimu. Orang-orang bertanya, apakah Rasulullah SAW memintakan ampunan untukmu? Astaghfara laka Rasulullah SAW faqala na'am walakum thumma tala hadhihi al-ayah. Kemudian apakah Rasulullah SAW meminta ampun untukmu? Ia menjawab iya, dan kalian juga. Kemudian beliau membacakan firman Allah Ta'ala, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dalam surat Muhammad ayat 19. Dan minta ampunlah untuk kesalahanmu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Baik. Syekh Abdul Razak menjelaskan perkataan aku pernah menemui Rasulullah SAW. Saat itu bersama para sahabatnya. Maksudnya beliau bersama para sahabatnya yang mulia dan Allah ridho. Kemudian aku mengelilingi beliau ke arah belakang. Jadi ingin tengok tadi. Kemudian beliau langsung paham dan membuka ridaknya, pakaian yang di atas badan. Ridak itu pakaian di atas badan. Kalau bahasa kampung simiri, seperti kain sorban, no? Nah, itulah. Itu sebut juga dengan ridak. Kemudian hingga terlihat punggung beliau dengan mudah dan gampang, sebab beliau membuka punggungnya. Kemudian sahabat ini pun melihat cincin kenabian tersebut. Dan di sini sebutkan riwayatnya seukuran satu genggam. Tapi dalam riwayat sebelumnya sudah disebutkan, kata Syekh Abdul Razak, ukuran cincin tersebut dengan ukuran yang lain. Sebesar apa? Telur burung apa? Merpati. Telur burung hajalah. Ya, dan ada yang menyebutkannya seperti sebesar telur gitu. Atau ada yang menyebutnya sekerat daging. Dan ada yang menyebut seukuran segenggam tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Dan sebagian mengatakan ini tidak bertentangan. Sebab apa yang mereka lihat. Ya, kadang melihatnya mungkin bukan yang kecil tuh yang diceritakannya. Tapi daging yang ya mungkin bisa saja dibuatnya segenggam tapi termasuk daging-daging yang lainnya. Dan yang tampak wallahu ta'ala a'lam itu seukuran burung hajalah atau burung merpati ini. Ya. Kemudian cincin kenabian itu dalam uraian-uraian sebelumnya itu menonjol kulit lembut, daging lembut, dan itu warnanya seperti warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, putih merah-merahan, dan disebutkan juga di sini ada bulu yang tumbuh. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan di sini sering disebut tahilalat besar tompel. Ya. Namun ikhwati fillah, Syekh Abdul Razak mengatakan di sini begini. Di sekitarnya khilan adalah bentuk jamak dari khal, yang maknanya sudah diketahui, yang sering disebut tahilalat besar atau tompel, yakni berupa sekerat daging yang berwarna hitam. Perkataannya seakan salil adalah bentuk jamak dari thu'lun, yakni bagian yang menonjol dari tubuh. Ya. Namun wallahu ta'ala alam, yang tampak bahwa warnanya itu bukan hitam. Tapi warnanya daging itu adalah warna kulit Nabi, putih kemerahan. Namun kalau mungkin tampak hitam sedikit ada bulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Kemudian itu tentang riwayat ini. Nah, ada hal yang menarik yang perlu kita tanyakan. Apakah pada nabi-nabi yang lain juga ada stempel kenabian? Nah, ini pernah dibahas oleh Syekh Abdul Razak di akhir bab ini. Ternyata ada Al-Hafidz Burhanuddin Al-Halabi pernah ditanya, apakah cincin kenabian adalah kekhususan Nabi? Ataukah setiap Nabi memiliki cincin kenabian? Beliau menjawab, aku tidak mengetahui tentang hal tersebut sama sekali.
Sedangkan yang tampak bahawa cincin kenabian itu kekhususan Nabi. Hal ini berdasarkan hikmah yang diinginkan. Cincin kenabian adalah isyarat bahawa beliau adalah Nabi terakhir. Sehingga sering sebut juga dengan stempel kenabian. Sedangkan Nabi-Nabi selainnya tidak demikian. Kenabian sudah ditutup. Sehingga tidak ada Nabi sesudah beliau selama-lamanya. Dalam riwayat dari Wahab bin Munabbih ia berkata, setiap Allah mengutus seorang Nabi, maka Allah berikan tahilalat kenabian di tangan kanannya, kecuali Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya cincin kenabiannya ada di antara kedua pundaknya. Ini perlu saya ulangi. Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih ia berkata, setiap Allah mengutus seorang Nabi, maka Allah berikan tahilalat kenabian di tangan kanannya. Tapi di mananya tidak disebutkan. Kecuali Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya cincin kenabiannya ada di antara kedua pundaknya. Di antara kedua pundaknya dalam riwayat sebelumnya sudah disebutkan lebih condong ke pundak arah kirinya. Dengan demikian stempel kenabian yang seperti Nabi ini adalah kekhususan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. La nabiyya ba'di. Kalau seperti surat, Pak, kalau dicap dengan stempel, tidak ada lagi kata lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin kita azan dulu. Ya, barakallahu fikum. Nanti kita sambung sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا Ikhwati fillah الله. barakallahu fikum. Dengan berakhirnya hadis ini, berakhirlah bab ini. Dan kita agak berpanjang-panjang sebenarnya. Baru 2 bab, 12 kali pertemuan. Ya. Dan Syekh Abdul Razak juga membawakan faedah-faedah lain dari hadis-hadis yang beliau sebutkan itu. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita bahas tentang rambut Nabi lagi. Rambut Nabi itu seperti apa? Sehingga dengan demikian kita kenal betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Karena manusia lain kita kenal seluk-beluknya. Sungguh sangat sayang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak kenal ciri fisiknya, akhlak dan yang lain-lainnya. Baik. Insyaallah kalau tidak salah saya Ahad ini pekan ketiga, Ahad yang ketiga, 1 2 3. Berarti insyaallah Ahad ini. Baik. Di dalam hadis ini Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang sahabat ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kembali ke hadapan beliau. Maksudnya aku berdiri ke depan beliau setelah aku melihat cincin kenabian tersebut. Kemudian aku berkata, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Kata dia, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Faqala walaka. Kata Rasulullah, semoga Allah juga mengampunimu. Nabi mendoakannya dengan doa yang agung, yakni agar dia diampuni. Orang-orang bertanya. Kenapa orang-orang bertanya? Dengan pertanyaan astaghfaralaka Rasulullah, apakah Rasulullah memintakan ampun untukmu? Sallallahu alaihi wasallam faqala na'am ya walakum, dan untuk kalian juga. Rasul mendoakan kita, mendoakanku, dan untuk kalian juga. Kata sahabat ini Abdullah bin Sarjis ini. Jadi kata Syekh Abdul Razak, maksudnya engkau mendapatkan keberuntungan yang besar dengan doa tersebut, yaitu Rasulullah SAW mendoakan agar mendapat ampunan dari Allah. Ini menunjukkan keagungan doa ini pada diri sahabat Nabi SAW dan kegembiraan mereka ketika didoakan oleh Nabi SAW. Nabi sendiri hanya memintakan ampunan untuk umatnya ketika beliau masih hidup. Adapun setelah beliau wafat, maka tidak bisa lagi memintakan ampun untuk siapapun. Maka kalau kita pergi nanti umrah, itu tidak disyariatkan lagi untuk minta ampun, tolong ampunkan saya Nabi, tidak. Bagi bapak-bapak yang mungkin terbiasa dengan mendengarkan kajian-kajian sunnah dan tauhid, itu tidak terkena oleh hal ini. Tapi dulu saya mengetahui betul dan saya merasakan betul. Kita pergi ke kuburan. Di tempat kami itu kan di daerah Kampar Kiri itu adalah kuburan Syekh Burhanuddin, pembawa Islam Kampar Kiri pertama ke Kampar Kiri itu. Itu assalamualaikum ya Syekh Burhanuddin. Kadang ditambah lagi assalamualaikum ya Syekhi, Syekhku. Kan ada yang pergi ziarah saja, ada yang memang menambahnya, wahai Tuan Syekh tolong doakan saya. Kalau saya dulu, saya tidak menceritakan orang saya, tolong doakan saya Syekh agar waktu itu kita ada hajat, tolong doakan saya Syekh kepada Allah agar saya
dapat ini, dapat itu. Dan kadang datangnya juga malam. Kadang juga pasang nazar kalau sampai nanti ulang lagi pergi ziarah sendiri. Dan waktu itu tidak ada rumah-rumah masyarakat di sana. Teringat betul saya. Nah, begitu Pak. Bahkan ada kejadian aneh yang saya dapati. Ya, saya ceritakan sedikit dulu waktu saya ada sedikit. Waktu itu saya dengan kawan saya. Jalan kaki kami sampai di sana. Seingat saya waktu itu entah pulang tak arah pergi kami jumpa Terenggiling. Sampai sana kami berzikir-zikirlah dekat kuburan itu dengan apa yang kita dapatkan dan yakini ketika itu. Kata saya sama kawan, nanti kalau kamu terdengar apa-apa, diam aja, itu ujian. Ini pula keyakinan waktu itu. Tiba-tiba Pak, serius saya. Kan itu kuburan itu kan besar, dilingkungi pagar, kemudian kadang ada lampu di situ. Jadi banyak juga kuburan yang lain. Dan itu katanya batu sungkai ya. Itu sungkai udah jadi batu. Wallahu alam. Yang jelas kami ada tempat duduknya situ. Tempat-tempat beribadah lah di situ. Ya. Jadi zikir. Kita pejamkan mata, saya pejamkan mata. Terdengarlah oleh saya suara. Persis suara orang berjalan. Orang berjalan. Sampai mendekat ke pintu itu. Kalau ndak orang apa lagi? Atau kalau ndak binatang apa lagi? Namun begitu dibuka pintu ini, saya ingat betul itu. Bunyi pintu ini, karena bunyi pintu besi, pintu pagar lah, buka, nget, apa namanya itu, tekoji, Tapi karena saya udah ngomong sama kawan nanti, jangan kamu hiraukan, itu ujian ini, pula keyakinan. Wah, setelah itu Pak, itulah dia, ketenangan itu bukan ukuran kebenaran. Makin tenang rasanya, makin tenang rasanya. Selesai kami Pak, tanya kawan, dengar kamu tadi? Dengar. Itu kalau ndak orang apa lagi? Dan ndak ada siapa-siapa. Itu makin mantap rasanya tuh. Pulang tuh rasa-rasa dah mendapat tuh. Jadi dan yang melakukan seperti yang saya lakukan ketika itu tuh banyak. Semoga Allah mengampuni saya dan memberikan hidayah kepada kawan-kawan orang-orang yang masih meyakini seperti itu. Kuburan itu bukan untuk tempat beribadah. Makanya la tusallu ilal qabr. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur. Jangan salat menghadap kubur. Baik. Dan kita pergi ke kuburan itu bukan minta doa, namun kita mendoakannya. Masuk kubur apa doanya, Pak? Salam. Salam itu kan doa. Assalamualaikum dara kaum mukminin. Bahkan didoakan lagi, insyaallah ana bikum lahikun. Insyaallah saya akan nyusul kalian dan nusul orangnya. Mengingatkan kita akan kematian, bukan minta doa. Maka jangankan ke kuburan orang soleh yang kita pandang soleh ketika hidupnya, ke kuburan Nabi pun kita tidak doa. Ini uraian Syekh Abdul Razak dalam hadis ini. Itu ketika hidup Rasul mendoakan. Makanya sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, kata Syekh Abdul Razak dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaka law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laka wa ad'u laki." Fa astaghfiru laki wa ad'u laki. Itulah demikian, seandainya aku hidup, maka pasti aku akan mintakan ampun untukmu dan aku masih mendoakanmu. Ini dalil yang jelas kata Syekh Abdul Razak bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memintakan ampun untuk manusia pada saat beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Wa ana hayyun, saya masih hidup. Ya.
Sedangkan makna firman Allah, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Sesungguhnya jikalau mereka tidak menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu lalu mohon ampun kepada Allah dan Rasulnya pun memohonkan ampun untukmu. Maksudnya adalah ketika beliau masih hidup. Jadi ada ayat lain, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan minta ampunlah untuk kesalahanmu dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, itu pun ketika Rasul sedang hidup. Dan para sahabat manakala Rasul masih hidup, mereka minta doa kepada Rasul. Sebagaimana pada musim kemarau. Namun ketika Rasul sudah meninggal dunia, mereka tidak minta datang lagi ke kuburan Nabi. Tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka datang ke kuburan Nabi dan minta doakan Nabi, tolonglah doakan kami begini begitu. Tidak ada riwayatnya. Justru mereka berdoa, minta doa lagi, minta didoakan kepada paman Nabi, Abbas. Yang ketika itu Abbas masih hidup. Makanya kata para ulama, minta doa kepada orang ini boleh dengan beberapa catatan. Satu, orang yang kita minta doa itu dia mungkin orang soleh. Kemudian secara zahir kita lihat dia orang soleh. Kemudian dia ini yang kita minta doa itu, yang kita minta doakan itu, dia ini masih hidup, bukan pada orang mati. Dan yang ketiga, yang kita minta doa dari mereka itu, mereka mampu untuk mendoakan itu. Ya, mampu. Ini syarat disebutkan oleh para ulama. Bahkan ada juga yang menyebutkan syaratnya ada di hadapan kita orang itu. Ayah kita di Medan, ayah tolong doakan saya di sini. Tidak melalui handphone, makanya handphone dianggap di hadapan kita, mendengar langsung. Tapi ini tidak ada di hadapan kita, dia tidak tahu apa-apa, kita minta. Misalkan guru kita di sana, kalau guru dianggap keramat, kadang, wahai Tuan Guru tolong doakan saya. Yang seperti itu juga tidak disyariatkan. Makanya Syekh Abdul Razak menyebutkan, sedikit lagi Pak, ada kodenya di sana sekarang. Kata Syekh Abdul Razak dalam penjelasan lain, kan ketika Allah menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya tentangku, apa firman Allah setelah itu? Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Di dalam ayat-ayat lain dijelaskan yas'alunaka 'anil mahid, ada kalimat qul, apabila mereka bertanya tentang padamu tentang haid, atau apabila mereka dalam Al-Quran ada ayat-ayat apabila mereka bertanya padamu tentang khamar misalkan itu ada kalimat setelahnya qul, katakanlah hai Muhammad begini-begini kata Allah. Namun manakala Allah menjelaskan apabila mereka bertanya kepadamu tentangku anni, tidak ada kalimat, tidak ada kata qul, tetapi langsung fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Hikmahnya kata Syekh Abdul Razak, faedahnya kata beliau hafizahullah ta'ala, karena memang tidak boleh perantara untuk meminta kepada Allah. Tapi tawasul boleh Ustaz, tawasul syar'i boleh. Itu babnya bab tawasul syar'i pula yang banyak dijelaskan oleh guru-guru kita dalam kajian-kajian akidah. Ya, mungkin habislah penjelasan ini. Syekh Abdul Razak sengaja juga membawakan penjelasan ini di dalam hadis yang mulia ini. Insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita masuk bab tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una.
Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.